Pernah nggak sih bingung banget, udah berkali-kali coba tetap aja gagal bedain mana kunyit, mana jahe. Dari bentuknya kayak kunyit, tapi baunya kayak jahe deh. Tapi sudahlah. Susah juga ya. Gimana ya biar gampang? Kenapa nggak pakai mesin learning? Bener juga. Oke, jadi machine learning adalah sebuah implementasi dari artificial intelligence atau mungkin kita familiar dengan istilah kecerdasan buatan, yang dimana implementasinya ini bisa membuat mesin dapat belajar sendiri dari data atau dari pengalaman. Sebagai contoh, jika kita ingin membuat mesin dapat membedakan mana jahe, mana kunyit, maka kita memerlukan beberapa foto jahe dan beberapa foto kunyit untuk membuat mesin kita dapat belajar mana yang merupakan gambar jahe dan mana yang merupakan gambar kunyit. Namun, agar lebih seru, kita akan tingkatkan kesulitannya dengan membedakan 4 jenis bumbu ini, kunyit, kencur, lengkuas, dan jahe. Oke? Sebagai gambaran, berikut ini adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan. Pertama, kita bakal menyiapkan dataset. Dataset itu seperti yang tadi saya bilang akan digunakan untuk mentraining mesinnya, yang dimana di sana terdapat kumpulan-kumpulan foto-foto bumbu yang akan kita klasifikasikan. Kemudian kita akan mentraining si mesinnya itu dengan dataset yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Nah, dari hasil training itu kita bakal mendapatkan sebuah model yang nantinya kita akan tes model tersebut. Kemudian keempat, kita akan mengimplementasikan model yang sudah kita training tadi dalam bentuk aplikasi. Jadi nanti kita bakal bikin aplikasi iOS-nya dengan menggunakan model yang sudah kita training. Dan kelima, kita bakal ngetes apakah aplikasi tersebut bisa membedakan mana kencur, mana kunyit, mana jahe, dan mana lengkuas. Oke, sekarang kita masuk ke langkah pertama. Kita akan menyiapkan dataset, dan di dalam dataset ini kita harus memiliki minimal 10 foto untuk setiap jenis bumbu. Jadi 10 foto kencur, 10 foto kunyit, 10 foto jahe, dan 10 foto lengkuas. Jadi totalnya sekitar 50 foto untuk training ya. Nah, untuk testingnya, seenggaknya minimal tuh kita harus punya 20% dari total data training di setiap labelnya atau di setiap bumbunya. Jadi minimal 3 foto kunyit, 3 foto kencur, 3 foto jahe, dan 3 foto lengkuas. Nah, cuman di sini saya bikin 5 aja biar lebih mudah untuk dihitung gitu teman-teman. Nah, untuk labelsnya ada 4 jenis bumbu yang tadi kita identifikasi, akan kita klasifikasikan maksud saya. Ada kencur, kunyit, jahe, dan lengkuas. Nah, foto-foto tadi saya dapatkan dari mana? Karena saya nggak punya semua jenis bumbu ini, maka saya bakal memanfaatkan Google Search Image. Jadi saya akan cari beberapa gambar bumbu yang saya butuhkan di sana. Nah, seperti contohnya di sini, saya menemukan beberapa foto yang saya inginkan, yang cukup jelas dan sesuai dengan jenis bumbu yang saya inginkan. Maka saya save ke galeri, lalu kemudian akan saya kirimkan ke MacBook saya atau ke komputer saya. Oke, semua foto-foto sudah saya kirim, dan saya kelompokkan dalam satu folder yang saya beri nama Bumbu Dapur Dataset. Yang di dalamnya itu ada 2 buah tipe data ya, jadi 2 folder besar, ada training dan testing. Setiap foto saya kelompokkan berdasarkan jenis bumbunya ya, jadi ada folder foto jahe, ada folder foto kencur, kunyit, dan lengkuas. Nah, ada 10 foto untuk training. Kalau di testing juga struktur foldernya sama, dan memang harus sama ya gitu. Cuman isi datanya aja yang beda. Kelihatan kalau di testing hanya lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di training. Oke, jadi ini dataset kita yang akan kita gunakan. So, nextnya kita coba tinggal training. Oke, pada proses training saya akan menggunakan sebuah software namanya CreateML yang ada di dalam Xcode. Jadi saya buka Xcode-nya, kemudian saya akses CreateML-nya melalui Developer Tools. Dan saya buat sebuah dokumen baru, kemudian kita pilih image classification karena input yang akan kita gunakan itu berasal dari kamera, yang dimana kamera itu adalah data sebuah gambar. Ya, untuk data training saya akan drag langsung dari Finder yang udah saya klasifikasikan tadi folder-folder dan gambar-gambar ya. Saya drag folder training.
Kemudian untuk yang validation biarkan automatic aja, dan untuk testing saya juga sama. Saya pilih data dari folder testing yang berisikan gambar-gambar yang sudah saya kelompokkan dalam folder tadi. Nah, di sini ada beberapa parameter ya, ada augmentation. Augmentation ini bisa ngebantu supaya gambar kita dikasih secara otomatis akan di-flip dan akan di-rotate by system gitu. Jadi datanya bisa lebih banyak. Nah, kalau yang maximum iteration ini, semakin tinggi maximum iterationnya, maka waktu trainingnya akan semakin lama, tapi bisa jadi hasil trainingnya lebih akurat gitu ya. Cuman biar nggak terlalu lama, saya akan set di 50 aja. Oke, berikutnya saya bakal langsung mulai proses trainingnya dengan mengklik tombol train. Kemudian, saya tinggal nunggu aja sampai proses trainingnya selesai. Nah, sekarang sudah selesai. Di sini kita bisa melihat hasil evaluasi dari proses training yang telah kita lakukan. Setiap labelnya itu diberikan beberapa informasi tentang akurasinya gitu ya. Dan berikutnya saya akan coba untuk ngetes seberapa akurat model yang sudah di training dengan menggunakan beberapa foto kencur yang ada di folder testing. Saya tinggal drag aja, dan di sini kita lihat dapat predictionnya sama nilai confidence-nya ya. Cuma untuk foto pertama sepertinya gagal karena dia bilang itu jahe. Foto kedua juga bilang itu lengkuas karena probability cukup tinggi. Nah, tapi untuk dua foto terakhir confidence levelnya cukup tinggi untuk foto kencur, jadi bisa dikatakan berhasil. Ketika hal ini terjadi, ada salah prediksi, hanya ada dua kemungkinan. Pertama adalah dataset kita kurang banyak, dan juga proses iterasinya bisa jadi kurang lama, karena tadi kita hanya menggunakan 10 dataset di tiap labelsnya, dan iterasi pun kita hanya sebanyak 50 kali. Ya, berikutnya kita bakal nyoba langsung modelnya itu di aplikasi mobile, yaitu aplikasi iOS. Dan di sini saya nggak akan bikin project iOS-nya dari nol, tapi saya bakal pakai sebuah project image classification yang ada di GitHub. Nanti kita custom aja modelnya pakai model kita sendiri ya. Jadi contohnya kayak gini nih teman-teman. Nanti data modelnya itu kita akan gunakan hasil dari training kita sendiri. Nah, ini dia Xcode project yang tadi sudah kita download dari GitHub. Nah, nanti model yang kita training tadi akan kita drag ke Xcode project ini. Caranya gimana? Saya buka aja create ML, lalu saya pergi ke tab output. Di sini saya pilih get ya. Terus saya pilih aja folder yang saya inginkan. Saya ingin taruh di desktop aja agar lebih mudah untuk ditemukan. Terus kita klik save. Nah, kalau sudah ada, saya akan replace saja. Oke, kemudian dari Finder ini adalah file outputnya dari hasil model yang sudah kita training. Ini saya akan drag ke dalam folder ML model. Nah, cuma saya udah drag lebih dulu, di sini filenya sudah tersedia. Nah, kalau sudah, tinggal kita pergi ke bagian Live Image View Controller, lalu kita sesuaikan nama modelnya dengan yang sudah kita buat sini ya. Di bagian line ke-31 teman-teman ubah menjadi bumbu classification 1 sesuai dengan nama filenya gitu. Kalau kalian ingin juga mengubah yang still image-nya, juga kalian bisa ubah di sini menjadi bumbu classification. Oke, ini adalah nama model yang kita miliki di sini. Nah, sudah deh, tinggal kita jalankan ke mobile device kita dan kita tes seberapa akurat model yang sudah kita training. Oke, kita sudah berhasil melakukan semua tahapan dan ini dia hasil akhirnya. Yap, itu dia hasilnya. Ya, walaupun kadang ada misprediction, tapi at least kita sudah berhasil melakukannya. So, thank you. Sekarang saya sudah bisa bedakan mana jahe, mana lengkuas, mana kencur. Semoga bermanfaat. Bye-bye.